Nggak baik Bu. Baik Bu. Sampai Bu, banyak tugas. Banyak Tuhannya ya hari ini. Iya Bu. Oke, sebelum masuk ke materi Ibu, alangkah baiknya untuk ketua kelas dipimpin doanya terlebih dahulu ya kepada ini, disilakan. Sebelum kita mulai belajar pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut keyakinan dan agama keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dimulai. Oke, terima kasih ya. Hari ini siapa aja yang nggak masuk nih? Ibu lihat kayaknya kursi sebelah itu kosong. Anissa, Doni. Kenapa tuh Anissa nggak masuk? Sakit Bu, benar Bu. Oke, nanti PJ-nya bisa kasih surat izin ke aku ya, ke Ibu ya. Baik Ibu. Nah, kalian di sini udah tahu belum sih kita tuh bakal membahas apa? Apa tuh? Tebak menurut anak-anak tuh mau bahas apa sih? Ibu mau bahas apa? Udah mau lebar. Kalian nggak mau pelajari sebelum ini? Ada banyak tugas Bu, nggak sempat belajar. Emang tugas apa aja yang banyak sampai kalian ini ngeluh? Terus 6 bulan Bu, ada PR. Oh, PR banyak gitu ya? Ya. Nanti dengan SPR ya Bu, biar tugas kita gak nambah. Tergantung kalian ya, kalian semangat nggak nih di materi Ibu? Kalau semangat sih enggak ya. Sebentar ya. Kalian udah lihat belum di sini tuh ada apa sih tulisannya? Korespondensi. Nah, jadi kita di kelas kali ini, materi kali ini kita bakal ngebahas tentang korespondensi. Nah, sebelum masuk ke materi, kalian tahu gak sih korespondensi itu apa? Surat menyurat. Selain surat menyurat, apa Firda? Administrasi Bu. Oke, kita langsung aja masuk ke sebelum masuk ke materinya, Ibu bakal ngejelasin kenapa kita harus mempelajari korespondensi. Nah, di sini juga udah tertera. Yang pertama itu ada peserta didik mampu memahami konsep dasar korespondensi. Yang kedua juga peserta didik mampu mengidentifikasi jenis-jenis surat. Yang ketiga yaitu peserta didik mampu menjelaskan fungsi surat dalam kegiatan bisnis. Yang terakhir yaitu peserta didik mampu menyusun surat sederhana dengan baik. Nah, di sini ada pengertian korespondensi. Nah, korespondensi sendiri ini adalah kegiatan surat menyurat antara dua pihak atau lebih yang digunakan untuk menyampaikan informasi secara resmi maupun pribadi. Nah, di sini juga ada fungsi-fungsi tentang korespondensi. Nah, di sini Ibu mau kan Ibu di sini cuma naruh untuk menjelaskan poin-poinnya aja. Nah, Ibu mau minta deh ke salah satu dua orang untuk menjelaskan apa sih fungsi dari alat komunikasi tertulis itu, terus juga alat pengingat, terus mengingatkan efisiensi dan bukti tertulis dan pedoman kerja. Nah, dari kalian siapa nih yang mau dapat nilai, yang ingin mau mengartikan dari 5 ini nanti dapat nilai dari Ibu? Ayo, bisa dicari di Google nggak apa-apa untuk pengertian alat komunikasi itu tertulis itu apa dan segala macam. Dari kalian berempat ini bisa nih nyari apa itu sih, itu nanti Ibu dapat poin tambahan.
siapa aja bisa diangkat tangan terlebih dahulu. Saya Bu, mau yang alat komunikasi tertulis. Boleh tidak? Alat komunikasi tertulis adalah sarana atau media yang digunakan untuk menyampaikan pesan, informasi, atau gagasan dalam bentuk tulisan yang tercetak maupun digital, Bu. Baik. Terima kasih ya Firdan atas penjelasannya. Saya rumah yang bukti tertulis atau arsip. Bukti Boleh. tertulis atau arsip yaitu setiap catatan, rangka atau dokumen yang direkam dalam bentuk tulisan di atas suatu media. Terima kasih Wulan. Siapa lagi yang mau menjawab? Boleh Tri. Yang untuk alat pengingat itu, jadi kalau dalam dunia administrasi itu kan fungsi koresponden sebagai alat pengingat itu biasanya merujuk pada peran surat atau dokumen tertulis yang berfungsi sebagai rekaman historis. Terima kasih Tri. Siapa lagi yang mau menjawab pengertian dari fungsi-fungsi? Saya Bu, yang pedoman kerja. Ya boleh. Pedoman kerja itu merupakan dokumen formal yang berisi acuan, aturan, dan instruksi sistematis untuk mengarahkan karyawan dalam melaksanakan tugas mereka. Itu dulu. Terima kasih ya yang sudah menjawab pengertian dari fungsi korespondensi. Ibu lanjut. Nah, di sini ada jenis-jenis surat. Nah, jenis-jenis surat itu kan ada 3. Ada pribadi, niaga, surat resmi atau dinas. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan surat pribadi itu apa sih? Nah, surat pribadi merupakan jenis surat yang berisi keperluan pribadi yang biasanya ditulis dengan secara pribadi atau ditujukan kepada orang lain dengan menggunakan suatu bahasa yang tidak baku. Ciri-cirinya yaitu seperti bahasa tidak baku, tidak formal, dan juga isi suratnya itu bebas sesuai keinginan. Dari kalian berempat di sini siapa sih yang pernah buat surat pribadi? Saya. Nah itu tuh isinya apa aja sih? Untuk kan di sini kan bahasanya nggak baku dan nggak baku, terus juga nggak formal, terus juga isinya bebas gitu. Surat pribadi itu biasanya isinya apa sih? Surat buat teman saya Bu. Nah itu tuh di surat itu biasanya mengungkapkan apa sih? Kan ini kan surat pribadi pasti kan bukan cuma kayak surat kan kalau bukan ada kan tadi bukan menjelaskannya 3 di sini kan ada surat pribadi, niaga dan surat resmi. Kan surat pribadi itu biasanya kita untuk mengirimkan ke teman itu biasanya kalian tuh ngirimnya apa sih gitu? Isinya apa kan di ciri surat pribadi itu nggak formal, nggak baku dan segala macam. Iya, ucapan buat wisuda Bu. Iya Bu. Birthday. Iya. Dilanjut lagi ya. Kalau jurnalis itu termasuk surat pribadi atau enggak? Itu sih. Enggak sih, itu lebih masuk ke menyampaikan perasaan kegiatan yang ada saat ini itu lebih ke menjerumusnya nanti kita bahas lagi. Nah, di sini kan ada macam nih. Di sini juga dijelaskan, Ibu juga bikin macam-macam surat pribadi. Nah, yang pertama itu ada surat keluarga, surat untuk teman, surat undangan pribadi, dan surat ucapan. Di sini kalian pernah nggak sih buat surat buat keluarga itu? Atau kalian malu-malu gitu sama keluarga kalian? Malu-malu Bu Gezi. Karena dia bilang Gen Z itu malu-malu gitu ya, ada gengsi gitu ya sama keluarga sendiri. Kalau untuk teman, kalian pernah nggak bikin surat gitu kayak masa-masa SMP, SMA, kalian pernah nggak sih buat surat kayak kirimin dong buat dia gitu? Oke. Surat yang ketiga, undangan pribadi. Kalian pernah kan sekarang kamu udah pernah ngerasain sweet seventeen. Kalian pernah nggak sih kayak datang dong ke acara ultahku? Kalau misalnya surat ucapan pasti kan undangan pribadi kan itu bisa apa aja ya. Kan kalau misalnya kalian mengundang acara sweet seventeen pasti ada surat ucapan dari teman-teman kalian gitu dong. Itu kalian pernah baca nggak sih kayak
ih kok kayak lucu gitu ucapannya dan segala macam. Pernah Bu. Sampai pernah nangis gitu nggak sih kayak Pernah, Bu. terus tadi kayak terlalu banget gitu kalian sih kan Bu. Iya di Itu kan kalian kan kayak eksklusif itu kan pasti udah punya KTP bisa kayak lebih pikirannya lebih dewasa gitu kayak wah kayak banyak gitu ya gitu surat-surat. Oh temen-temen kayak fair ya sama kita gitu ucapannya. Lanjut ya. Nah di sini ada contohnya juga itu surat pribadi. Nah kalian bisa dilihat ya, diperhatikan. Ini musim ya. Dicermati aja katanya. Ini udah mengambil contohnya dari ruang guru ya. Kalau udah dicermati diapain Bu? Nah kan ini surat pribadi kan, ini kan masih kayak udah lagi mau nanya aja deh kan ini kalian surat pribadi kan ya. Tapi kalian pernah nggak sih bikin format sesuai ini kayak di surat pribadi kalian yang kalian minum ke teman kalian formatnya kayak gitu nggak sih? Enggak. Bebas. Lebih kayak gimana tuh surat Penting pribadi? ada membuka isi tutup. Oke. Tapi ada kayak salah gini nggak sih? Ada. Review gitu Bu. Lanjut ya. Kita masuk ke surat yang kedua yaitu surat niaga. Nah, surat niaga merupakan surat resmi yang dibuat dengan tujuan mencari keuntungan dari berbagai aktivitas bisnis. Ciri-ciri surat niaga itu bahasanya baku, bersifat resmi, dan ada aturan format penulisan. Yang ketiga ada berkaitan dengan kegiatan bisnis. Kalian pernah nggak sih ngirim surat ke perusahaan gitu? Kalian belum masuk ke materi itu ya? Belum Bu. Nah, di sini ada macam-macam surat niaga. Yang pertama ada permintaan penawaran, pemesanan, konfirmasi pesanan, terus juga ada pengiriman barang, pengaduan, pembayaran, dan penagihan. Nah, itu mau nanya deh. Bedanya permintaan penawaran sama penawaran itu apa sih, Tri? Bisa dijawab ya? Kalau yang diperminta penawaran itu biasanya kita sebagai konsumen itu minta kredit atau enggak dananya barang itu ada atau enggak. Itu kalau misalnya penawaran itu udah ada barangnya dari pihak perusahaan ya Bu, terus nanti ditawarin ke konsumen ini ada nih gitu menawarkan. Jadi dia bakal itu Bu yang akan minta. Oke, terima kasih. Nah, di sini juga ada contoh surat niaga. Dan bisa dilihat ya, nanti bakal ada tugas nih tentang surat-surat penyurat. Nah, kan di surat niaga ini contohnya ada nama perusahaan, terus juga nama jalannya dicantumkan, terus juga nomor jalan dicantumkan, dan alamat lengkap dia pokoknya dicantumkan, terus juga data ada nomor telepon, terus juga ada email dari perusahaan tersebut. Nah, dilanjut lagi dengan ada format suratnya itu kapan dibuat. Misal di sini kan contohnya Jakarta 22 Februari 2012. Nah, setelah itu ada nomor, ada lampiran. Nah, lampiran ini tuh kalian kirimnya itu berapa lembar gitu. Terus juga untuk perihal itu perihal dari surat ini itu
ada intinya pokoknya ini surat penawaran dari bapak gitu kan. Itu tuh mau menawarkan dan bermaksud untuk memesan. Nah itu tuh dia tuh bakal bayar bapak tuh cuma 20 juta aja, kan totalnya 56 juta. Nah setelah dikirim baru udah barang udah sampai baru dia akan terlunaskan. Nah terus juga di sini ada hormat kami, nama direktur dari perusahaan kalian itu siapa gitu. Nah di sini kita lanjut ke surat yang ketiga, yaitu surat resmi atau dinas. Surat dinas adalah surat yang digunakan untuk kepentingan resmi oleh instansi atau lembaga. Digunakan dalam kegiatan kedinasan seperti sekolah, kantor, atau pemerintah. Terus juga ciri-ciri surat dinas itu seperti bahasa baku, juga bisa ada format penulisan yang lengkap, juga disertai kepentingan ke instansi tersebut seperti apa. Nah di sini ada macam-macam surat resmi. Yang pertama ada surat undangan, surat edaran, surat tugas, surat pemberitahuan, surat izin, surat keputusan. Nah, menurut kalian surat dispensasi itu masuk ke surat apa? Ayo bisa dijawab. Surat dispensasi di suatu sekolah itu tuh masuk ke surat apa? Surat izin. Oh iya. Ayo yang benar surat tugas atau surat izin? Izin. Dispensasi, maksudnya dispensasi keluar atau dispensasi nggak masuk gitu Bu? Dia kayak misalnya Indri lagi ada sesuatu acara harus mewakilkan Oh, surat sekolah. tugas. Oke. Kalau aku nanya kalau surat keputusannya itu contohnya kayak gimana? Keputusan, ayo dibaca-baca. Karena kita surat sebaik. Kayak surat keputusan itu seperti apa? Kalian pernah nggak sih kayak surat keputusan? Kayak misalnya seorang anggota OSIS dikeluarkan tidak hormat, itu kan pasti kan itu termasuk surat keputusan yang tidak hormat. Ya. Kalau kalian pernah lihat nggak surat edaran? Edaran di sekolah-sekolah gitu, itu masuknya surat apa? Surat edaran itu masuknya surat apa? Surat edaran itu suatu pemberitahuan sama nggak sih? Beda dong, pasti kan kalau surat edaran itu kan khususnya untuk beberapa surat edaran itu buat misal kalau misalnya ada kita tuh di sekolah kita bakal ngadain apa tuh ngambil darah, terus kalau OSIS rapat dan segala macam. Nah kalau misalnya surat pemberitahuan itu lebih ke kepala sekolah tuh masih info apa dan segala macam, juga sekolah tuh masih ada informasi apa gitu. Nah sekarang kita masuk ke contoh surat resmi. Nah surat resmi itu termasuk di sini adalah surat resmi. Nah contohnya itu tentang panitia kegiatan perkemahan Sabtu Minggu. Nah kalian ini bisa dilihat terlebih dahulu ya. Di sini ada nomor 1 itu kepala surat atau surat, terus yang kedua nomor surat, yang ketiga tanggal surat, yang keempat pilihan surat, dan itu perihal surat, yang keenam alamat surat, dan yang ketujuh salam pembuka, yang kedelapan ada surat isi surat, yang kesembilan ada penutup surat, yang ke-11 yang ke-10 ada identitas pengirim, yang ke-11 ada salam tertutup. Nah, ngomong-ngomong tentang pesami, pernah nggak sih pesami
waktu SD, waktu SMP dan segala Ayo macam. Bu, bosan Bu materi terus kita lanjut aja Bu. Oke, baik. Kita kita sharing-sharing tentang persami aja ya. Aduh, bosan Bu materi terus. Oke, siapa nih yang mau sharing-sharing? Kita Depan. dulu. Kita kayak sesuatu ya Bu kalau ini. Iya, biar lucu aja biar bisa. Ya bosan Bu materi terus. Sharing-sharing tentang persami ini gimana nih, Fir? Kan dulu SMP itu diwajibkan ikut pramuka Bu. Nah terus syarat lulus buat pramuka itu ada ikut persami. Dilakukan 2 hari, Sabtu sama Minggu. Kalau buat hari Sabtunya itu biasanya mulai dari sore jam 3-an. Nah itu kita biasanya dikasih materi dulu. Nah ada 2 sesi materinya, sebelum maghrib dan sudah maghrib. Terus nanti jam isoma habis jam 10 itu nanti kita jurit malam Bu. Nah itu ada 3 pos, setiap pos nanti ada pertanyaan, kita harus bisa jawab biar lolos persami ini. Setelah itu kita tidur, terus dari minggu paginya kita senam dan ngelakuin SBB Bu, sama biasanya penampilan seperti nari atau nyanyi dari kelompok gitu. Gak ada dulunya gitu. Gak ada waktu itu. Terus perasaan pas jurit malam tuh kayak gimana? Takut ya Bu, kan pasti di situ ada kayak kelas yang kayak make up hantu gitu Bu, baru kita takutin. Kayak ada gambarnya gitu Bu. Iya Bu, itu Ada yang pernah nangis gitu nggak sih pas kalian? pernah Bu, bahkan ada yang kesurupan gitu. Oke. Terus siapa nih yang bikin persaminya pernah ada buat gimana sih rasanya? Kayak senang, sedih atau Iya, Bu. gimana? Sedih juga Bu, terharu. Pasti kita disuruh kalian gitu Bu. Karena apa tuh? Iya, kedua kalian gitu Bu. Kalau disuruh orang Bu. Terus kalau kamu nangis nggak bulan? Nangis Bu, dan harus gak terlalu sedih Bu. Oke, coba ini bisa. Gimana ya pas SMP atau SD persaminya gitu? Kurang lebih sama kayak biasa sama Wulan, ada sapi unggulnya itu pakai gitu. Cuman bedanya apa ya? Apa? Kan kayak kamu ya. Beda sekolah. Iya biasa. Biar dia selalu Jadi sistemnya beda juga ya. Dan tadinya itu nggak sesuai plan Bu, karena tadinya ada jurit malam, cuma karena anak-anak udah pada tahu ini bakalan ada jurit malam, jadinya kayak mereka udah tidur, jadi para panitianya tuh jadi tidak bisa berkoordinasi dan lain sebagainya, karena udah ketahuan duluan, jadinya ya masuk baca lah, jadi udah nggak semenarik itu kan jurit malam. ada sulit gak kalau apa kak kelasnya? Nah terus juga kalian pas persami itu di sekolah atau di luar sekolah? Di sekolah. Di luar sekolah. Kalau di luar sekolah itu kayak kita gabung sama kelas-kelas lain gitu loh Bu. Tapi cuma kelas dari SMA. Nah terus juga yang di sekolah itu kita tidurnya itu di kelas atau di tenda-tenda di lapangan sekolah kalian? Beda-beda pertama. Kalau saya di kelas Bu, soalnya tadinya itu sedikit, jadi apa buat panitianya itu di tenda, kalau buat yang pesertanya itu di kelas. Seru lagi kalau persaminya itu di luar Bu. Soalnya kita dapat teman baru dari kelas-kelas lain. Ini tuh di pacar Bu, Cendlok ya. Nanti bentar lagi kita istirahat ya. Nah, ibu mau nanya deh tentang apa ya? Kita lihat dulu. Kalian ini kita lihat dulu.
sini ada, kan itu udah menjelaskan ya. Jadi suratnya itu ada surat pribadi, surat niaga, dan surat resmi. Nah, sebelum kita melanjutkan, di sini gua ada tugas nih buat kalian. Jadi Apa tugasnya? Sama-sama nggak Bu? Nah, coba bisa dibacakan oleh Isa. Oke Bu, jadi penugasannya itu nanti dibuat menjadi satu kelompok itu berisikan 2 anggota. Terus tugasnya membuat 2 surat sekaligus, yaitu yang pertama surat permintaan penawaran, yang kedua surat penawaran sebagai balasannya. Terus ketentuannya itu dari tugas surat di atas harus saling berhubungan. Gunakan struktur surat yang lengkap dan benar. Gunakan bahasa formal yang sesuai. Sertakan detail nama barang, jumlah, harga, dan lain-lain. Titik rapi. PR ya Bu? Dikerjain sekarang ya, kalau misalnya waktunya masih memungkinkan, kalau dikerjain sekarang, kalau misalnya waktu tidak memungkinkan, bisa mengerjakan PR di pertemuan selanjutnya. Sekarang kalian bisa dikerjakan terlebih dahulu ya, ibu kasih waktu 15 menit. Nah, kelompoknya mungkin bisa udah namain di tidak bisa dikerjakan sendiri ya. Nanti pengumpulannya bagaimana Bu? Nah, pengumpulannya nanti di grup kelas, di grup mata pelajaran ibu, nanti ibu kasih link drive-nya, nanti kalian kirim di situ perwakilan saja ya. Formatnya PDF ya. Iya. Ayo, Bulan selamat Bu. bulan. Gimana? Ada kesulitan atau segala macam? Ini perusahaannya nanti bebas lah. Perusahaannya bebas. Perusahaannya aja deh kalian menggunakan nama kalian biar kayak seolah-olah kalau misalnya di masa depan yang akan datang kalian benar-benar mempunyai perusahaan dengan nama kalian. Iya. Berarti konsepnya misalnya saya buat surat penawaran ke Wulan, ini Wulan baru buat penawaran balasan surat Ya betul.
Kayak gitu kan ya, kalau misalnya kesusahan atau segala macam ini nggak ada bilang bilang format surat terbuka semuanya kayak gini.
semua kemungkinan ada masuk. Gimana tugasnya udah selesai semua atau belum? Belum. Bisa masa penting buat PR ya Bu. Ibu kasih peringatan waktu. Sekarang jam 12:05. Ibu kasih waktu sampai jam 3 sore. Tugasnya kumpulkan di drive mata pelajaran ibu. Terus habis itu perwakilan saja dengan format PDF dan ada nama teman kelompok kalian ya. Ya. Sebelum akhiri pembelajaran kali ini, ibu minta salah satu orang menyimpulkan materi ini apa. Ya, siapa yang ingin menyimpulkan? Ayo, siapa yang ingin menyimpulkan tentang pelajaran kali ini? Saya Bu. Boleh. Jadi hari ini tuh kita belajar tentang korespondensi, fungsi surat dan jenis surat seperti surat pribadi, surat niaga, dan surat resmi. Saya Bu. Ayo. Kami juga belajar membuat surat dengan bahasa yang baku, benar dan formal Bu. Baik, terima kasih ya kepada Firda dan Nisa memahami materi hari ini. Sebelum ibu tutup nih, ada yang ingin ditanyakan? Masih ada yang ingin ditanyakan? Sudah Bu. Sudah Bu. Baik anak-anak, dari pembelajaran hari ini dapat disimpulkan bahwa korespondensi merupakan kegiatan surat yang digunakan sebagai alat komunikasi tertulis. Kita juga telah mempelajari fungsi korespondensi, jenis-jenis surat, serta cara membuat surat yang baik dan benar. Nah, nanti dalam dunia kerja juga nanti kemampuan membuat surat resmi sangat penting karena berkaitan dengan komunikasi perusahaan maupun instansi. Baik, jadi